Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang pilih hidup kaya atau sejahtera. Siapa di antara kamu yang punya mimpi menjadi kaya? Dan siapa di antara kamu yang lebih memilih untuk lebih hidup sejahtera? Meski sering dipakai bergantian, sebenarnya kaya dan sejahtera itu memiliki makna yang berbeda. Hidup kaya itu sederhana. Saat orang itu kaya, mereka punya banyak uang. Sesuai dengan banyaknya uang yang mereka punya, mereka biasanya juga akan menghabiskan uang dalam jumlah besar pula. Tapi, tidak berarti seseorang yang kaya tersebut menjalani hidup yang sejahtera. Karena terkadang, hidup kaya juga berarti hidup penuh utang. Bisa jadi mereka utang sana-sini supaya dapat terus memenuhi gaya hidup mereka yang serba mewah. Lain halnya dengan hidup sejahtera. Saat hidup kamu sejahtera, kamu punya banyak cukup uang untuk memenuhi kebutuhanmu. Tapi kamu juga bisa tetap menjalani hidup seandainya kamu tidak bekerja lagi. Saat kamu hidup sejahtera, kamu tidak terus menunggu gajian berikutnya. Sebelum habis bulan sudah kehabisan gaji juga tidak ada di kamus mereka yang hidupnya sejahtera. Hidup sejahtera identik dengan net worth yang signifikan. Orang yang hidup sejahtera mungkin tidak selalu punya gadget terbaru, mobil terbaru, atau barang super mewah lainnya. Tapi mereka punya aset yang bisa memberikan mereka penghasilan seiring waktu. Dengan kata lain, mereka membiarkan uang yang bekerja untuk mereka. Mereka yang hidupnya sejahtera dapat menjalani hidup dengan tenang dan tanpa beban. Mereka juga tidak perlu cemas terlilit hutang. Mereka yang sejahtera bisa saja kaya, tapi mereka bersikap bijak untuk tidak menghabiskan semua kekayaan mereka begitu saja. Saat hidup seseorang itu sejahtera, mereka akan punya waktu melakukan yang mereka mau. Mereka juga akan punya waktu untuk lebih fokus menjalani hidup dan mengisinya dengan hal-hal penuh makna bersama orang tercinta. Kita bisa saja terkecoh, bukan tidak mungkin. Orang yang selama ini kita anggap kaya raya, harta berlimpah sebenarnya memiliki jumlah utang yang lebih besar ketimbang kekayaannya. Jadi sebenarnya sejahtera memiliki makna lebih dibandingkan dengan sekedar disebut sebagai orang kaya. Sejahtera semestinya memiliki unsur kebahagiaan di dalamnya, sementara kekayaan belum tentu dibarengi dengan kebahagiaan. Nah, jadi kamu pilih sejahtera atau kaya raya. Kesejahteraan sebenarnya adalah ketika seseorang bisa memenuhi kebutuhan secara relatif, baik itu primer, sekunder, maupun tersier, berdasarkan nilai yang ada pada diri seseorang. Kenapa demikian? Mari kita contoh si A. Dia merasa dirinya sudah cukup kaya dan sejahtera ketika bisa menikmati makan 3 kali sehari, bisa memiliki rumah kecil, dan bisa menyekolahkan anaknya. Dia merasa harta yang dimilikinya sudah cukup dan dia pun hidup bahagia. Akan tetapi, lain dengan si B yang sudah memiliki rumah besar, mobil bagus, deposito di berbagai bank, dan kekayaan lainnya. Tapi dia melihat teman-temannya jauh lebih kaya ketimbang dirinya. Oleh karena itu, dia merasa dirinya belum sejahtera. Dari situasi tersebut, jelas bahwa besarnya harta tidak berbanding lurus dengan makna kesejahteraan secara relatif. Dengan kata lain, sejahtera sebenarnya dimulai dari konsep berpikir atau persepsi terhadap kesejahteraan itu sendiri. Jadi tidak mengherankan kalau si A merasa sejahtera, sementara si B masih merasa sengsara. Makanya disebut dengan nilai relatif. Mari kita pahami dulu apa itu konsep sejahtera. Hal penting dalam memahami kesejahteraan adalah memutuskan arti kesejahteraan itu sendiri berdasarkan nilai pada diri kita masing-masing. Bukan karena tetangga kita memiliki rumah lebih bagus atau mobil lebih banyak, maka kita anggap tetangga kita lebih sejahtera. Bukan itu maknanya, melainkan model kesejahteraan seperti apa yang kita inginkan. Jadi tidak perlu melihat orang lain. Berikutnya memastikan untuk apa semua uang dan harta yang sudah dan akan kamu miliki nantinya. Jadi ada tujuan dari harta tersebut, bukan sekedar dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini sekaligus menjelaskan bahwa kekayaan dalam makna kesejahteraan adalah ketika kamu bisa menikmati dan mensyukuri kekayaan tersebut. Bukan kekayaan yang berlimpah karena utang berlimpah, misalnya. Atau dalam bentuk lain, harta dan kekayaan membuat kita menjadi berperilaku buruk, menjadi serakah atau menjadi kikir. Jadi kesimpulannya, definisikan dulu
arti kesejahteraan secara seluas-luasnya, termasuk hubungan antara jumlah harta dan uang yang dimiliki atau diinginkan dengan kebahagiaan. Baru itu bicara mengenai bagaimana mencapainya. Yang kedua yaitu mendapatkan kesejahteraan. Untuk menjadi sejahtera, sebagaimana ukuran yang telah diputuskan oleh masing-masing dari kita. Kamu terlebih dahulu harus mengetahui seberapa jauh jarak kamu saat ini dengan tingkat kesejahteraan yang hendak diraih. Sebagai misal, dari sisi aset, saat ini kamu menyewa rumah dan kamu beranggapan untuk sejahtera setidaknya kamu mesti memiliki rumah sendiri. Maka pertanyaan berikutnya adalah, rumah seperti apa yang ingin kamu miliki? Lalu berapa lama dari sekarang rumah tersebut dapat kamu miliki? Kemudian, dari mana sumber pembiayaannya? Artinya ada rencana yang jelas, terukur, baik dari sisi waktu maupun sumber dananya. Jadi boleh-boleh saja kamu mendapatkan apa saja, tetapi tidak boleh mengabaikan rasionalitas. Jangan sampai kamu terjebak pada kesejahteraan artifisial, memiliki aset bersumber dari utang, dan kemudian aset tersebut hilang karena kamu gagal melunasi utang. Kesejahteraan termasuk unsur kebahagiaan, bukan sekedar untuk diraih. Sejahtera diukur sesuai ukuran masing-masing. Ketika kesejahteraan itu sudah tercapai, langkah berikutnya adalah bagaimana mempertahankan kesejahteraan tersebut. Ketika kekayaan meningkat, sebagian kalangan juga mengubah gaya hidup, pola pergaulan, dan tingkat konsumsi. Perubahan itu hakikatnya menjadikan biaya hidup semakin mahal. Oleh sebab itu, salah satu kunci paling dasar untuk mempertahankan kesejahteraan adalah melalui kontrol terhadap perubahan gaya hidup, dan itu bisa dijaga dengan kembali mengajukan pertanyaan, apa definisi kesejahteraan bagi diri kamu? Secara konsep, menjaga kesejahteraan dapat dilakukan dengan cara melakukan check-up secara reguler, kondisi keuangan, dan kekayaan kamu. Atau kamu juga bisa menerapkan gaya hidup minimalis, sehingga kamu bisa lebih mengetahui mana sih kebutuhan dan mana yang keinginan, sehingga kamu hanya berfokus untuk membeli barang kebutuhan saja. Sehingga hal itu akan membuat kamu lebih sejahtera atau kamu dapat mempertahankan kesejahteraan dirimu. Kali ini kita akan membahas tentang cara hidup sederhana yang penting diketahui. Kebutuhan manusia di dunia ini berbeda-beda, namun terkadang manusia bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi juga keinginannya, sehingga kebutuhannya menjadi tidak sederhana. Pada dasarnya, hidup sederhana adalah kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sederhana dapat pula berarti tidak berlebihan atau tidak mengandung unsur kemewahan. Banyak orang masih menganggap bahwa seseorang yang menerapkan pola hidup sederhana dalam kesehariannya kerap disamakan dengan kikir atau pelit. Padahal cara hidup sederhana sendiri bukan cara hidup yang kikir atau pelit, seperti yang dituduhkan, melainkan lebih pada mengutamakan kebutuhan utama yang disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh. Selain bergaya sesuai dengan kemampuan, cara hidup sederhana yang perlu kamu terapkan lainnya adalah selalu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Jika ingin mengikuti gaya hidup sederhana atau minimalis, tetapi masih belum tahu harus memulainya dari mana, berikut cara hidup sederhana yang penting untuk diketahui. Yang pertama, buatlah daftar benda yang tidak kamu butuhkan. Cara hidup sederhana yang pertama, kamu bisa memulainya dengan terlebih dahulu membuat daftar benda yang tidak kamu butuhkan. Jika kamu tidak pernah memakai sebuah benda lebih dari setahun atau sebulan, hampir pasti kamu membutuhkan tempat lebih untuk menyimpannya. Padahal mungkin kamu memang sudah tidak membutuhkannya lagi. Maka buat daftar barang-barang yang sudah tidak kamu butuhkan. Kedua, singkirkan benda-benda yang hampir sama. Cara hidup sederhana yang mirip dengan konsep hidup minimalis ini adalah dengan menyingkirkan benda-benda yang hampir sama. Punya barang yang hampir sama, tak ada orang yang peduli kamu menggantinya karena keduanya terlihat sama. Kamu bisa memilih salah satu dan menyingkirkan yang lainnya. Ketiga, menyederhanakan makanan. Tidak perlu membeli terlalu banyak makanan dari pasar. Beli secukupnya dan makan sebelum makanan itu kadaluarsa. Buanglah makanan yang sudah tidak enak. Ambil dan masak makanan secukupnya. Jangan berlebihan sehingga terbuang sia-sia. Keempat, menyederhanakan dalam berkemas. Cara hidup sederhana yang mirip dengan konsep minimalis selanjutnya yang tak kalah penting adalah menyederhanakan cara berkemas. Jika sebelumnya lebih senang mengoleksi barang yang minim nilai guna, lebih baik utamakan nilai gunanya.
Kemas barang-barang yang benar-benar diperlukan. Kelima, menyederhanakan pakaian. Selain sederhana dalam berkemas, untuk memulai hidup seperti ini, kamu juga bisa mulai belajar untuk menyederhanakan pakaian. Gaya minimalis tidak pernah ketinggalan zaman. Miliki pakaian-pakaian yang bersifat basic, sehingga bisa lebih mudah dipadukan. Keenam, seimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Cara hidup sederhana selanjutnya ialah menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Ini prinsip penting untuk menjaga hidup kamu agar tetap bahagia. Jika ada benda baru yang kamu beli, maka harus ada pula benda lama yang keluar. Prinsip demikian akan membuat kamu lebih mudah untuk hidup sederhana dan minimalis. Ketujuh, perhitungkan kemampuan keuangan. Untuk bisa menjalani hidup yang lebih hemat, kamu bisa memulainya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan. Hitunglah seberapa banyak uang yang diperoleh dan hitunglah seberapa banyak uang yang dikeluarkan. Dari situ paling tidak kamu akan mengerti kemampuanmu dan lebih bijak dalam kehidupan. Selain memahami perhitungan kemampuan keuangan, untuk memulai hidup minimalis dan bahagia, kamu perlu membiasakan diri untuk berhemat dan suka menabung. Sekali lagi, hidup hemat tidak sama dengan hidup kikir. Hidup hemat itu penuh perhitungan, terutama untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga dapat berhemat dan menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Cara hidup seperti ini dapat diterapkan dan dijalani dengan konsisten untuk hasil seperti yang bisa kamu harapkan. Kali ini kita akan membahas tentang 7 manfaat terbiasa hidup sederhana. Saat sebagian orang makin menyadari pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak berlebihan, masih ada pula yang cenderung memandang sebelah mata gaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Seakan-akan orang yang melakukannya pasti tidak punya duit untuk bergaya hidup mewah. Semoga kamu tidak terpengaruh terhadap pandangan itu, sebab berapapun gajimu, hidup dengan sederhana akan memberimu banyak manfaat. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, tidak pusing tujuh keliling saat penghasilan menurun dari biasanya. Bahkan yang bekerja tetap pada sebuah kantor pun bukan berarti penghasilannya tidak ada resiko turun. Misalnya saat kantor sedang mengalami masa sulit, penghasilan bisa dibayarkan dengan cara dicicil atau malah dipotong. Apalagi kalau kamu bekerja lepas atau punya usaha sendiri. Naik turunnya penghasilan tentu sudah menjadi hal biasa setiap bulannya. Bahkan jika penurunan penghasilanmu lebih dari biasanya, kamu akan tetap bisa bertahan jika selama ini terbiasa untuk hidup sederhana. Dengan menurunnya penghasilan, kamu juga harus lebih menahan diri dari berbagai keinginan. Bahkan kebutuhan sehari-hari pun perlu diakali sampai sedemikian rupa agar penghasilanmu tetap cukup untuk hidup. Kedua, bisa menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah. Kalau menghibur diri harus selalu dengan hal-hal yang mahal, bisa-bisa bukannya terhibur, malah tambah pusing. Apalagi kalau mengingat poin pertama, beradaptasi dengan keadaan tentu butuh waktu. Bahkan jika penghasilan masih aman, kebiasaan berburu hiburan berbiaya tinggi akan membuat kamu sulit ketika menghindarinya. Dari waktu ke waktu, tentu yang diburu jenis hiburan yang lebih mahal lagi. Lama-kelamaan, penghasilan tidak bisa mengikuti. Maka dari itu, cobalah menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah, seperti berjalan-jalan ke taman kota, bermeditasi, ataupun kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Ketiga, lebih mampu menghargai hal-hal non-materi. Karena kamu sendiri bergaya hidup sederhana, kamu jadi tidak menilai orang lain hanya dari hartanya. Kamu malah akan menjadikan ini hal kesekian yang perlu dipertimbangkan dalam menilai orang. Ada banyak hal yang lebih penting dari itu, seperti sikap yang baik, ilmu yang dimiliki, manfaat yang bisa ditebarkannya, dan sebagainya. Kamu juga akan lebih bisa menghargai momen kebersamaanmu dengan orang lain. Kamu paham waktu adalah uang. Akan tetapi ini tidak berarti seluruh waktumu hanya boleh dihabiskan untuk mencari uang. Kebersamaan dengan keluarga atau orang-orang terdekat juga tidak kalah penting dari uang. Keempat, bisa menabung lebih banyak untuk berbagai keperluan di masa depan. Orang yang masih bisa bilang menabung itu tak penting, pasti belum pernah benar-benar merasakan tidak punya apa-apa, sementara ada kebutuhan besar dan mendesak. Kalau kamu tidak mau hal itu menimpamu, kamu harus mulai menabung sejak sekarang. Dan kegiatan menabung akan lebih gampang kalau kamu bisa menekan pengeluaranmu. Hidup sederhana akan membuatmu bisa lebih banyak menyisihkan penghasilan.
tabunganmu juga bukan cuma buat membiayai kebutuhan darurat, melainkan bisa digunakan untuk berinvestasi. Kelima, tidak membebani pasangan dengan banyak permintaan. Kasihan pasanganmu kalau kamu tidak mau belajar hidup sederhana sejak sekarang. Kamu boleh saja bercita-cita punya pasangan kaya raya. Masalahnya, tidak ada jaminan orang yang kaya raya bakal mau berpasangan denganmu. Kalau ternyata kamu berjodohnya dengan seseorang yang biasa saja secara ekonomi, sedangkan keinginanmu selalu macam-macam, kasihan dia. Kecuali kamu bisa memenuhi sendiri semua keinginanmu. Keenam, lebih siap memberi bantuan saat ada yang memintanya. Pada akhirnya, apa-apa yang kamu miliki tidak cuma untuk dirimu sendiri. Sedih sekali kalau saat kamu ingin membantu seseorang yang sangat membutuhkan, tetapi uangnya tidak ada. Makin dekat hubunganmu dengannya, makin kamu akan merasa tertekan. Maka kesederhanaan hidupmu tidak cuma baik untukmu, melainkan juga bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup orang lain. Kalau kamu bisa rutin menabung, sewaktu-waktu ada yang butuh pertolongan keuangan, kamu bisa cepat mengulurkan tangan. Ketujuh, tidak perlu terjerat utang yang tidak mendesak. Kadang-kadang, berutang memang tidak bisa dihindari. Namun dengan kebiasaanmu hidup sederhana, kamu akan terhindar dari utang konsumtif. Apalagi uang pinjamannya cuma untuk beli barang-barang bermerek yang terkenal demi gengsi. Bahkan kamu sangat bisa hidup sepenuhnya, terbebas dari lilitan utang. Sebab dengan kesederhanaanmu, kamu jadi bisa menabung lebih banyak untuk dana darurat. Kalau begini, hidupmu akan sangat damai. Dengan keuntungan sebanyak ini, semoga kamu tidak ragu untuk bergaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Sedikit lebih menahan keinginan bukan untuk mengurangi kenikmatan dalam hidupmu, namun justru untuk memberitahumu apa itu kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.